Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam channel pribadi membahas tentang isi atau ayat-ayat Alkitab yang kita kenal dengan pendalaman Alkitab. Hari ini, saat ini kita akan membahas bahwa Tuhan Yesus melakukan perkara yang luar biasa dengan pohon ara. Menarik untuk kita bahas karena hal ini sungguh sulit kita pahami, sulit kita mengerti, sehingga kita perlu belajar bersama-sama, duduk bersama, kemudian merenungkan hal ini. Di dalam Matius pasal yang ke-21 ayat ke-18 sampai ke-22, ayat ini juga berpadanan dengan ayat di dalam kitab Markus. Nanti kita baca secara keseluruhan. Matius 21 ayat 18 berkata begini. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daunnya saja. Kata Yesus kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh keyakinan, kepercayaan, kamu akan menerimanya. Kita bandingkan di dalam Markus pasal yang ke-11 ayat 12 sampai 14. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapatkan apa-apa pada pohon itu. Tetapi pada waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daunnya saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara yang dicintai Tuhan, mari kita sekarang coba merenungkan sejenak. Sungguh menarik ayat ini dipelajari. Kenapa? Yang menjadi persoalan, kenapa kok harus pohon ara misalnya yang dikutuk? Pohon ara saat itu sudah tahu belum pada musimnya, ya, pohon ara itu seakan-akan tidak bersalah, tidak melakukan apa-apa, tepat apa yang sudah dilakukan pohon ara, karena memang bukan musimnya, ya sewajarnya tidak berbuah. Tapi kenapa kok Tuhan Yesus melakukan hal-hal yang di luar dugaan? Dia kemudian mengutuk dan menjadi kering. Pertanyaan ini akan timbul kalau kita tidak mengetahui apa itu pohon ara dan apa jenisnya dan seterusnya. Tapi kalau kita bisa memahami dan mengerti hal itu, maka kita tidak akan pernah menjas atau berprasangka yang tidak-tidak terhadap apa yang sudah Tuhan lakukan kepada pohon ara. Kemudian menjadi pertanyaan kembali, kenapa kok seakan-akan Tuhan Yesus kehilangan kontrol saat dia lapar, kemudian mencari pohon ara, ada buahnya enggak yang bisa dimakan, supaya setidak-tidaknya mengganjal perutnya yang lapar. Tapi ketika dia tidak menemukannya, kemudian serta-merta mengkutuk. Hal ini kan seakan-akan kehilangan kontrol kedagingan, emosional. Kalau istilah sekarang seperti ya
orang yang mempunyai temperamental, yang suka marah. Apakah hal itu yang ada di dalam Tuhan Yesus? Mari kita menyimak baik-baik, mempelajari baik-baik. Pernah saya sampaikan bahwa tidak ada satu kata pun di dalam Alkitab ditulis secara sembarangan dan kebetulan. Tentu dalam Alkitab ada makna-makna yang bisa kita ambil. Ada tujuan-tujuan yang kita bisa pelajari, kemudian kita bisa terapkan dalam hidup kita. Pohon ara yang dikutuk oleh Tuhan Yesus di dalam Alkitab, baik dalam Matius maupun Markus, itu mempunyai tujuan dan maksud. Oleh karena itu kita pelajari apa itu pohon ara, bagaimana kondisinya, dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mencoba mencari tahu apa itu pohon ara. Ya. Pohon ara dalam bahasa Latin itu disebut Ficus carica, sementara dalam bahasa Arabnya disebut tin. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, pohon ara ini ada beberapa jenis. Saya sebut saja di sini ada paling tidak ada dua jenis kategori. Yang satu berasal dari Israel dan yang satu berasal dari Irak, Iran, Yordania, Syria, Palestina, dan daerah Mesir. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang kita tahu dalam Alkitab yang tercatat itu adalah pohon ara yang dari Israel yang kita bahas hari ini. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, dan pohon ara ini biasanya sih berbuah di musim Juni dan Agustus, itu pada umumnya, ya. Tapi saya menemukan dalam satu catatan bahwa ternyata pohon ara itu bukan hanya bisa berbuah dua kali maksud saya dalam setahun, tapi bisa ada juga dia pohon ara jenisnya yang bisa 4 kali dalam 1 tahun. Dan kemungkinan besar yang dicatat di dalam Alkitab yang dikutuk Tuhan Yesus ini adalah pohon ara yang mengalami buah 4 kali dalam setahun, yang mempunyai tinggi sekitar 4,9 meter sampai 9 meter. Ini yang dipanjat juga oleh Sakius saat dia ingin bertemu karena orang berdesakan, kemudian memanjat satu pohon yang disebut pohon ara. Begitu tinggi dan begitu rendah. Pohon ara yang kita pelajari hari ini yaitu pohon ara yang mengalami 4 musim. Ya. Dan 4 musim ini ada semacam aturan, semacam kebiasaan adat yang diterima atau yang dikerjakan oleh orang Israel, orang Yahudi. Ketika buah pertama biasanya itu diambil atau diberikan kepada suku Lewi atau para imam-imam yang mendapatkannya. Kalau saat ini boleh saya bilang mungkin macam seperti buah sulung gitu ya. Buah pertama untuk para hamba Tuhan, para imam. Buah kedua dan buah ketiga ini yang biasanya dimiliki atau diambil, diperoleh kemudian dijual menjadi hak milik sang pemilik pohon itu. Kemudian buah yang keempat itu biasanya diambil oleh sang orang lain seperti musafir yang lewat, orang yang kelaparan, fakir miskin, para janda boleh mengambilnya karena itu menjadi hak milik mereka. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, dan kemungkinan besar pohon ara dalam bacaan yang kita sebut, yang kita lihat dalam Matius pasal yang kita tadi baca maupun Markus, itu adalah pohon ara yang tetap terus berbuah dalam 4 kali dalam setahun. Dan ketika tidak menghasilkan buah, maka hal itulah yang menyebabkan Tuhan marah. Bapak Ibu dikasih Tuhan,
boleh kita bandingkan ayat ini dengan ayat yang lain. Ketika Tuhan berkata kepada seseorang yang mengelola tanah, pohon ara, kemudian didapatinya dalam sekian tahun tidak berbuah. Dalam Lukas pasal 13 ayat 8 sampai 9 berkata begini. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika kita mengacu hal ini, sebetulnya tidak berlebihan ketika Tuhan Yesus marah kepada pohon ara ini. Kenapa? Karena saat itu adalah saat musim, mungkin minimal paling tidak itu musim untuk orang lain, orang yang lewat musafir, mungkin lewat untuk orang miskin. Tetapi yang didapati oleh Tuhan Yesus, pohon itu hanya daunnya saja yang dirindang, daunnya saja yang lebat. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, hal inilah yang membuat Tuhan Yesus marah. Kenapa pohon ara yang seharusnya bisa dinikmati, seharusnya dia bisa menghasilkan buah dan dirasakan oleh orang lain, tapi tidak ada buah satupun yang Tuhan jumpai. Hal inilah yang membuat Tuhan Yesus marah. Kemudian kalau dikorelasikan dengan Lukas yang kita baca tadi, ketika tidak berbuah, maka kata pengelola ladang itu, yang pengelola ladang itu boleh tebang, tapi berikan kesempatan 1 tahun lagi. Dia akan berusaha untuk mencangkul sekelilingnya, memberi pupuk, dan ketika tahun depan tidak berbuah, boleh ditebang. Artinya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pohon ara seharusnya bisa memberikan dampak bagi orang lain, ya, baik bagi orang lain, baik bagi pemiliknya, baik bagi orang lain, fakir miskin dan sekitarnya. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk tidak berbuah, tidak mempengaruhi atau tidak memberi dampak bagi orang lain. Hal inilah lambang yang dilakukan Tuhan Yesus, yang ditujukan bagi orang Israel. Ketika dia tidak menghasilkan buah, kamu akan seperti hal itu. Sebetulnya apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada pohon ara itu adalah lambang yang akan dilakukan bagi orang Israel. Dia berikan contoh kepada pohon ara. Kamu pohon ara seharusnya berbuah, tapi kalau karena kamu nggak berbuah, maka mendapat sesuatu dari Tuhan, maka keringlah pohon itu seketika. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, hal ini memberikan pelajaran bagi kita. Kita menjadi orang percaya, berapa tahun kita mengikut Tuhan, maka berapa tahun itu pula kita harus membuahkan hasil. Tentu sesuai dengan kapasitas saat kita berada. Maksudnya ketika kita mengiring Tuhan sudah 10 tahun, maka hasil atau buah yang kita harus tampilkan, harus hasilkan buah dalam hidup ini sesuai dengan usia 10 tahun ini. Mengikut Tuhan sudah 20 tahun, sudah menjadi dewasa seharusnya. Tapi mari kita memiliki perkembangan sesuai dengan iman dan pengiringan kita kepada Tuhan. Berbuah pada musimnya, artinya kita menghasilkan buah sesuai dengan kapasitas dalam mengikut Tuhan. Berapa lama kita mengikut Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini pembelajaran yang sangat keras yang ditujukan Tuhan Yesus kepada orang Israel, khususnya kepada murid-muridnya. Kita harus menghasilkan buah. Kalau tidak, tentu ada konsekuensi yang harus kita terima. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kemudian kenapa harus pohon ara, tidak pohon yang lain? Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, sungguh menarik. Kenapa pohon ara? Oh, tidak misalnya kalau seandainya di Indonesia pohon jambu atau pohon yang lain lah. Kenapa harus pohon ara? Pohon ara merupakan pohon ketiga yang disebutkan di dalam Alkitab, Ibrani. Dan perjanjian lama seperti pohon kehidupan. Yang pertama pohon kehidupan, kemudian yang kedua pohon yang baik dan pohon yang jahat, kemudian yang ketiga adalah pohon ara. Lalu yang lainnya disebut bahwa daun pohon inilah yang kemungkinan besar dipakai Adam dan Hawa ketika mereka melakukan dosa, dan pohon daun inilah
yang untuk menutupi Adam dan Hawa saat itu. Perumpamaan pohon ara yang disebutkan dalam Alkitab ini diyakini merupakan teguran Tuhan Yesus kepada orang-orang Israel atau orang Yahudi sendiri. Mereka lah yang dianggap sebagai pohon ara yang tidak berbuah, di mana daunnya saja yang berbuah lebat, tetapi tidak menghasilkan buah satupun. Dalam artian mereka taat dengan pekerjaan keagamaan, ya, begitu detail keagamaannya, tapi buah yang dihasilkannya satupun tidak ada yang menunjukkan kasih Allah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sungguh luar biasa hidup keagamaan orang Israel, orang Yahudi. Begitu rinci dan begitu luar biasa. Satu contoh dalam hukum Taurat misalnya, hukum Taurat tentang hari Sabat misalnya. Begitu detail sampai-sampai memindahkan atau mengangkat tilam saja tidak boleh. Begitu seakan-akan religiusnya, begitu agamanya, begitu tingginya, tapi nyatanya Tuhan Yesus sendiri yang disalibkan mereka. Ini yang ditegur keras oleh Tuhan Yesus. Mereka begitu religius, begitu agamais yang begitu tinggi, tapi tidak menunjukkan buah yang dihasilkan. Pohon ara adalah lambang yang ditujukan bagi orang Israel dan bagi orang percaya. Orang Yahudi juga menunjuk kepada orang-orang percaya yang harus berbuah, bukan hanya berdaun lebat. Kalau boleh sebagai aplikasi saya kasihkan, berikan bagi kita. Mari menjadi orang Kristen bukan hanya sekedar pandai berteologi, pandai dalam pengetahuan Alkitab kita. Ya. Kita baru ngomong satu, dia sudah bisa ngomong tiga. Begitu akhirnya, dan begitu pandainya, begitu menguasai. Tetapi mari buktikan iman kita, buktikan kepercayaan kita bahwa kita itu adalah orang yang menghasilkan buah dalam hidup ini. Kemudian pertanyaan berikut, apakah Tuhan Yesus orang yang satu pribadi yang emosional atau temperamental? Ternyata saya katakan tidak. Tuhan Yesus melakukan hal itu sudah melalui beberapa tahap, melalui beberapa tindakan-tindakan, sehingga bukan sebagai orang yang emosional atau temperamental. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya ingin memberikan penjelasan bagi kita bahwa Tuhan Yesus bukan sebagai pribadi yang emosional. Sebelum Tuhan Yesus mengutuk, Tuhan Yesus melakukan menyelidiki. Di ayat yang ke-13 di dalam Markus, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapatkan apa-apa pada pohon itu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam hal ini mari kita bandingkan dengan kejadian Adam dan Hawa. Bahwa ketika Tuhan Yesus, Allah sendiri melihat Adam dan Hawa jatuh, kemudian Hawa dan Adam bersembunyi, kemudian Tuhan Allah sendiri mencari-cari, di manakah engkau? Pertanyaannya adalah, apakah Allah tidak tahu? Tentu saya ingin menjawab bahwa Allah Maha tahu. Pertanyaan ketika Allah berkata kepada Adam, di manakah engkau? Itu pertanyaan sebetulnya pertanyaan menyelidiki. Apakah memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan, mengakui kesalahan atau tidak dalam konteks Adam? Tapi ternyata tidak. Sampai-sampai dia berkata, karena wanita ini dan seterusnya berbelit. Siapa yang mengatakan kau telanjang? Pertanyaan itu juga menyelidiki untuk mengetahui sejauh mana kamu jujur, sejauh mana kamu mengakui kesalahan. Bukan Allah tidak tahu. Pertanyaan hal yang sama kepada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus dia melihat-lihat pohon ara, barangkali ada pohon, ada buah yang dihasilkannya. Di dalam 13 ayat 13 berkata, ia mendekati untuk melihat-lihat kalau ia mendapatkan apa-apa. Ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus bukan
bukan tidak tahu, tetapi dia ingin menyelidiki. Dalam hati manusia pun Tuhan tahu seberapa iman kita, seberapa kepercayaan kita kepada Allah, seberapa besar buah kita, seberapa banyak buah yang dihasilkan. Tuhan tahu, tetapi Tuhan menyelidiki. Sebelum dia melakukan lebih jauh, dia selidiki lagi. Dia selidiki lebih dulu. Apakah kamu sudah melakukan ini? Apakah kamu begini? Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, menyelidiki yang dilakukan Tuhan Yesus kepada pohon ara, sebetulnya juga hal ini menyelidiki juga orang-orang Yahudi, orang Israel saat itu. Ingin ditunjukkan bahwa Tuhan Yesus sebelum melakukan mengutuk, dia menyelidiki. Ingin disampaikan kepada orang Yahudi pun begitu. Sebelum dia melakukan sesuatu, Tuhan Yesus menegur, mengingatkan, kamu begini, apa yang kamu lakukan? Adakah kasihmu? Kamu jangan seperti kuburan yang dari luar cantik, dari luar bagus, tapi di dalam isinya tulang belulang. Ini Tuhan Yesus menyelidiki orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, orang Israel saat itu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, hal ini yang dilakukan Tuhan Yesus menyelidiki yang dilakukan kepada pohon ara. Sebelum dia mengutuk, dia menyelidiki. Sebelum Tuhan melakukan satu teguran bagi orang Israel, bagi orang percaya pun saat ini, Tuhan Yesus pun menyelidiki kita. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, selidiki hidup kita dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, selama ini aku melakukan ini. Inilah aplikasinya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ketika Tuhan menegur kita sebagai bentuk menyelidiki apakah iman kita, kepercayaan kita, apakah ibadah kita sungguh-sungguh. Jangan sampai Tuhan berkata, kamu melakukan keagamaan sebagai rutinitas. Tubuhmu ada di gereja, tubuhmu ada di dalam rumah Tuhan, tapi sebenarnya hatimu jauh, tidak di dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, penyelidikan Tuhan dalam hidup ini perlu kita respon baik-baik. Perlu kita respon dengan positif, ya, penyelidikan Tuhan. Dan setelah melakukan penyelidikan, maka Tuhan Yesus baru mengutuk. Karena sudah tidak bisa diampuni, karena sudah batas pintunya, batas waktunya sudah berakhir, maka Tuhan Yesus langsung mengutuk pohon ara itu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, jadi dari dua perbuatan Tuhan Yesus yang menyelidiki kemudian mengutuk, itu melambangkan bagi kita ya, yang dilakukan kepada pohon ara itu melambangkan kepada keimanan kita. Karena Tuhan Yesus menjawab di berikutnya, saat itu Tuhan Yesus menjelaskan bahwa iman, doa, dan kepercayaan jangan ragu-ragu disampaikan kepada Tuhan. Nah, keimanan atau pohon ara yang dilambangkan keimanan inilah yang harus kita perhatikan baik-baik. Semua orang bisa berkata, aku orang beriman, aku orang percaya, aku pengikut Tuhan. Tapi apakah sungguh-sungguh kita bisa menghasilkan buah? Karena firman Tuhan berkata, dari buahnya lah kamu dikenal orang. Buah manis disebut manis, pohon itu disebut baik kalau buahnya itu baik. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, dari buahnya lah iman kita tunjukkan bahwa aku sungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan. Imanlah yang Tuhan selidiki selalu, karena keimanan itu haruslah murni dan menyala-nyala yang dilambangkan kemudian oleh Tuhan Yesus melalui ranting-rantingnya pohon ara yang lembut dan mulai bertunas ketika musim panas tiba. Kepada Tuhan selalu menyelidiki iman seseorang. Karena selalu ada motif yang membuat hubungan seseorang dengan keimanannya. Kadang-kadang goyang, kadang-kadang menguat, kadang-kadang mulai retak. Oleh karena itu, Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari pembelajaran firman Tuhan hari ini tentang pohon ara mengingatkan bagi kita, Tuhan menegur bagi kita orang percaya. Mari, Tuhan yang menginginkan iman kita selalu terus menyala dan dapat ditunjukkan melalui buah-buah. Introspeksi bagi hidup kita saat ini. Kalau tidak, maka kata firman Tuhan di dalam Lukas, tebanglah pohon itu, karena pohon itu tidak ada artinya dan tidak berguna.
Biarlah firman Tuhan yang menjadi pendalaman Alkitab hari ini mengingatkan bagi kita sebagai orang percaya yang seharusnya selalu berbuah sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan waktu pengiringan kita. Selama kita mengiring Tuhan, selalu harus menghasilkan buah. Selalu kita harus tunjukkan buah iman kita melalui perbuatan kita, baik kepada keluarga, baik kepada orang sekitar, baik kepada gereja maupun lingkungan sekitar kita. Oleh karena itu, mari biarlah renungan ini melalui pendalaman ini mengingatkan kita, menyadarkan kita seperti orang Yahudi disadarkan bahwa satu saat Tuhan mempunyai batas waktu tertentu dan penghukuman akan berlaku bagi setiap orang yang tidak menghasilkan buahnya. Selamat melakukan segala kegiatan kita, selamat berbuah dalam iman kita, dalam mengiring Tuhan Yesus kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati dan Shalom.